Tes Wawasan Kebangsaan CPNS tahun 2024 Pancasila. Soal 1-25. Soal nomor 1 maksud dari nilai-nilai Pancasila bersifat universal adalah A. Nilai-nilai tersebut berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. B. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya dapat diterapkan dan digunakan di negara lain. C. Pancasila berlaku untuk seluruh agama di Indonesia. D. Penerapan Pancasila tidak ada pemaksaan. E. Pancasila berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya dapat diterapkan dan digunakan di negara lain. Soal nomor 2 gagasan pertama mengenai pemberian nama pedoman penghayatan dan pengamatan Pancasila dengan Eka Prasetya Pancakarsa dikemukakan oleh Presiden Soeharto pada pidato menyambut peringatan ulang tahun ke-25 Gajah Mada pada tanggal 19 Desember tahun 1972. B. Di dalam Raker Kuartir Nasional Gerakan Pramuka pada tanggal 12 April tahun 1976. C. Pidato kenegaraan di hadapan sidang DPR pada tanggal 16 Agustus tahun 1975. Di pidato kenegaraan dalam rangka sidang umum MPR tahun 1978 di Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Di dalam Raker Kuartir Nasional Gerakan Pramuka pada tanggal 12 April tahun 1976. Soal nomor 3 Zon Politikon memiliki arti bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang dikodratkan hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya di masyarakat. Teori ini dicetuskan oleh A. Plato, B. Aristoteles, C. Napoleon, D. J. Rousseau, E. George Washington. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Aristoteles. Soal nomor 4 kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia merupakan bukti dari dihayati serta diamalkannya secara murni. A. Pancasila. B. Sila 1 Pancasila dan Pasal 29 Ayat 2 UUD tahun 1945. C. Pancasila dan UUD tahun 1945. D. Bhinneka Tunggal Ika. E. Pasal 29 Ayat 2 UUD tahun 1945. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Sila 1 Pancasila dan Pasal 29 Ayat 2 UUD tahun 1945. Soal nomor 5 rumusan Pancasila yang resmi terdapat dalam A. Pidato Bung Karno, B. Proklamasi 17 Agustus tahun 1945, C. Pembukaan UUD tahun 1945, D. Piagam Jakarta, I. Kitab Negara Kertagama. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Pembukaan UUD tahun 1945.
Soal nomor 6, perhatikan pernyataan berikut. 1. Mengangkat jari untuk meminta waktu bicara. 2. Mengumumkan jadwal ronda malam warga. 3. Membicarakan calon presiden yang dijagokan seseorang. 4. Menginterupsi pendapat pimpinan yang keliru. 5. Mengikuti acara siaran televisi pada sore hari. 6. Menerima sanggaha atas usul uang kita lontarkan. Perilaku yang menggambarkan suasana saling menghargai perbedaan pendapat atau sikap terkandung dalam pernyataan nomor A1, 2, dan 4, B1, 3, dan 5, C2, 3, dan 4, D2, 4, dan 6, E3, 4, dan 6. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah I3, 4, dan 6. Soal nomor 7, apabila negara dinyatakan dalam keadaan bahaya secara yuridis, tiap-tiap warga berhak melakukan pembelaan terhadap negara. B. Tiap-tiap warga negara berkewajiban untuk melakukan pembelaan negara. C. Pembelaan terhadap negara hanya dilakukan oleh TNI dan polisi. D. Warga negara berhak dan berkewajiban untuk membela negara. E. Partai politiklah yang memiliki kewajiban utama untuk membela negara. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Warga negara berhak dan berkewajiban untuk membela negara. Soal nomor 8, prinsip persamaan harkat dan martabat setiap orang terkandung dalam A Universal Declaration of Human Rights. B. Sila kedua Pancasila. C. Declaration of Independence. D. Alinea 1 pembukaan UUD tahun 1945. E. The 14 points. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Sila kedua Pancasila. Soal nomor 9, dalam rangka pembangunan bidang budaya, kedudukan kebudayaan, daerah sangat penting sebagai A. Unsur kebudayaan nasional. B. Puncak kebudayaan nasional. C. Ciri khas kebudayaan nasional. D. Dasar kebudayaan nasional. E. Lambang kebudayaan nasional. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Unsur kebudayaan nasional. Soal nomor 10, alinea pertama pembukaan UUD tahun 1945 merupakan suatu pernyataan yang bersifat menegaskan A. Hak asasi negara. B. Hak asasi bangsa. C. Kewajiban asasi warga negara. D. Hak asasi manusia. E. Hak dan kewajiban. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Hak asasi manusia. Soal nomor 11. Kebebasan mengeluarkan pendapat, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan dijamin oleh UUD tahun 1945. Kebebasan tersebut harus dilandasi rasa tanggung jawab karena sesuai kodratnya, manusia itu A. Senantiasa hidup bermasyarakat. B. Bersikap dan bertindak rasional. C. Dapat dikenakan sanksi hukum. D. Cenderung mementingkan diri sendiri. E. Mempunyai perasaan dan pikiran.
Tulis dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah E. Mempunyai perasaan dan pikiran. Soal nomor 12, pelestarian lingkungan hidup amat penting, terutama untuk A. Mempertahankan keberadaannya, B. Kelestarian dan kelangsungan hidup umat manusia, C. Menjamin bahan baku industri pada masa yang akan datang, D. Memenuhi seruan dari berbagai organisasi internasional, I. Mencegah terjadinya bencana alam yang merugikan. Tulis dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah I. Mencegah terjadinya bencana alam yang merugikan. Soal nomor 13, badan peradilan yang ditetapkan dengan undang-undang memiliki tugas pokok menerima, memeriksa, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya. Berikut ini beberapa badan yang dimaksud, yaitu A. Peradilan Militer, Peradilan Umum, PT.ON, Peradilan Agama, B. Peradilan Militer, Peradilan Sipil, Peradilan Umum, Peradilan Agama, C. PT.ON, Peradilan Agama, Peradilan Sipil, Peradilan Militer, D. Peradilan Umum, Peradilan Rakyat, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer, E. Peradilan Agama, PT.ON, Peradilan Rakyat, Peradilan Militer. Tulis dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Peradilan Militer, Peradilan Umum, PT.ON, Peradilan Agama. Soal nomor 14, pemerintah perlu menjamin pelaksanaan hak asasi manusia dengan alasan A. Mengatur kepentingan bersama, B. Hak asasi milik setiap manusia, C. Meningkatkan martabat manusia, D. Sesuai dengan martabat manusia, E. Kesepakatan internasional. Tulis dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Hak asasi milik setiap manusia. Soal nomor 15, beribadah dan menganut agama merupakan hak asasi. A. Pribadi, B. Perlakuan dan perlindungan, C. Politik, D. Sosial budaya, I. Universal. Tulis dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Pribadi. Soal nomor 16. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia merupakan A. Keyakinan yang memiliki kebenaran, B. Sikap mental, tingkah laku, dan norma sosial, C. Petunjuk penuntut dan pegangan sikap di pandangan hidup, E. Pedoman hidup bangsa. Tulis dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Keyakinan yang memiliki kebenaran. Soal nomor 17, setiap produk hukum yang dihasilkan di negara Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tercantum pada ATAP MPR nomor 5 MPR tahun
1973. BTAP-MPR nomor 2 MPR tahun 1978. CTAP-MPR nomor 4 MPR tahun 1978. DTAP-MPRS nomor 20 MPRS tahun 1966. ETAP-MPR nomor 6 MPR tahun 1978. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah DTAP-MPRS nomor 20 MPRS tahun 1966. Soal nomor 18 berdasarkan pengalaman sejarah, Pancasila sebagai dasar negara ternyata tetap tegak walaupun mengalami berbagai ancaman. Kekuatan Pancasila terletak pada A. Posisi negara yang terdiri dari pulau-pulau terpisah oleh laut. B. Keyakinan bangsa Indonesia akan kebenaran Pancasila. C. Pegawai negeri sipil. D. Kekuatan TNI. I. Keyakinan rakyat Indonesia. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Keyakinan bangsa Indonesia akan kebenaran Pancasila. Soal nomor 19. Sumber tertib hukum yang dianut negara Republik Indonesia adalah sebagaimana yang tercantum di bawah ini, kecuali A. ODS, B. Proklamasi, C. UUD, D. Dekret Presiden, E. Supersemar. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah AODS. Soal nomor 20, cinta tanah air dan bangsa dapat dibuktikan dengan cara A. Mengurangi impor barang dari luar negeri agar devisa tetap stabil. B. Mengekspor semua hasil bumi Indonesia dan mengimpor semua barang dari luar negeri. J. Tidak melakukan hubungan dengan negara lain dan melakukan proteksi. D. Tidak menggunakan produk dalam negeri meskipun mampu membelinya. I. Berbelanja di luar negeri. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Mengurangi impor barang dari luar negeri agar devisa tetap stabil. Soal nomor 21, Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum serta pedoman untuk menjalankan kehidupan bernegara. Hal ini karena Pancasila merupakan A. Dasar dan ideologi negara, B. Kemauan negara, C. Keputusan bersama seluruh rakyat, D. Pemikiran negara baru, E. Kesepakatan para pendiri bangsa. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Dasar dan ideologi negara. Soal nomor 22, Pancasila sebagai staat fundamental norm artinya adalah A. Pancasila sebagai peraturan untuk mengatur hidup orang banyak. B. Pancasila berfungsi memberikan pandangan bagi bangsa lain. C. Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi bagi Indonesia yang isi dan kedudukannya tidak dapat diubah. D. Pancasila sebagai dasar untuk bergaul dengan negara lain. E. Pancasila sebagai sumber hukum yang paling tinggi dalam sistem ketatanegaraan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu.
Jawabannya adalah C. Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi bagi Indonesia yang isi dan kedudukannya tidak dapat diubah. Soal nomor 23, salah satu ciri positif demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah A. Setiap warga negara bebas bersaing dan berusaha. B. Cabang produksi penting dikuasai oleh negara. C. Perusahaan negara merupakan soko guru ekonomi. D. Negara mengatur seluruh sistem ekonomi nasional. E. Pemerintah mengawasi perkembangan usaha swasta. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Cabang produksi penting dikuasai oleh negara. Soal nomor 24, negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan penjabaran sila A1, B2, C3, D4, E5. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C3. Soal nomor 25, manusia yang beradab adalah manusia yang A. Tingkah laku dan perbuatannya didasari oleh nilai-nilai kebudayaan. B. Bertindak tidak sewenang-wenang. C. Memberikan kepada orang lain sesuai haknya. D. Mengambil keputusan dengan voting. I. Melakukan sesuatu hal karena ingin dilihat orang lain. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Tingkah laku dan perbuatannya didasari oleh nilai-nilai kebudayaan.